Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Nah, saat ini saya lagi berada di dealer Wuling di Jalan Soekarno-Hatta. Kalian bisa lihat unitnya ini banyak banget mobil-mobil baru. Dan buat kalian yang lagi cari mobil Wuling, bisa langsung kunjungin dealernya atau langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut. Sesuai judul, saya akan bahas mobil ini. Mobil yang di samping saya sekarang adalah Wuling Cortez. Ini Wuling Cortez City yang tipe S. Nah, jadi mobil ini spesial karena ya kita tahu Wuling itu merek Cina tapi memiliki kualitas layaknya seperti mobil Jepang yang harganya itu 300 atau bahkan 400 juta lebih. Nah, mobil ini kan start from-nya itu di 200 jutaan dan punya fitur yang bisa dibilang killer untuk di kelasnya. Kita langsung aja bahas mobilnya. Oke, video kali ini kita nggak akan ulas mobil ini seperti biasa ya. Jadi ini Wuling Cortez. Kalian sudah pasti banyak nonton review di channel lain atau bahkan di channel ini sudah ada reviewnya yang sebelumnya juga. Nah, ini adalah varian yang CTS. Jadi varian yang bisa dibilang entry levelnya, tapi di dalam itu nggak entry level. Kita lihat. Ini mobil killer banget sih untuk dari bagian belakang. Nah, ini unitnya sih baru. Jadi kita review saat ini unit yang baru saja dikirim dari pabrik bisa dibilang. Bisa dilihat bagian dalamnya. Ini kursinya itu dia pakai yang captain seat. Ini tipe entry level loh untuk Wuling Cortez. Dia dikasih opsi kursi yang captain seat. Dan kursi ini juga dia menggunakan bahan yang kulit ya. Kulitnya itu sintetis, bukan kulit asli. Tapi dengan pemilihan material seperti itu dapat kemewahan yang luar biasa kita di mobil ini. Oke, nggak sampai di situ juga. Di sini juga dapat armrest ya di kursinya. Jadi proper untuk kenyamanan. Dan di bagian sini juga di baris kedua kalian dapat pengontrol AC di sini. Karena AC-nya itu dia double blower dari pilar C di sini. Jadi untuk yang baris kedua di sini, baris yang ketiga di bagian belakangnya. Jadi dapat 4 ventilasi AC di baris belakang sini. Kemudian ke belakang. Oh, enggak. Di sini dulu. Di bagian door trim, di sini memang bukan yang tipe paling tinggi ya, karena di sini dia dapat material hard plastik tapi dengan aksen yang silver. Kemudian di bagian sini tuh aksennya itu juga bagus. Tetap dikasih armrest yang kulit loh di bagian sini. Walaupun ini varian entry level, jadi nggak mengurangin kenyamanan untuk berkendara dengan Wuling Cortez ini. Kita ke belakang. Di bagian belakang sini kita ulas sedikit bagian eksteriornya. Di bagian eksterior sini lampunya juga bentuknya bagus. Di bagian bawah dia ada fog lamp, terus juga bagian-bagian sini sennya kalau misalnya kalian buka bagasi hidupin hazard. Di bagian sini kan hidup nih sennya. Nah, ketika kalian buka pintu bagasinya, dia sennya pindah ke bagian bawah. Jadi ini fitur safety mobil Eropa yang ada di mobil Cina. Di sini dapat kamera mundur. Kemudian untuk aksesnya, ini nih. Karena dia adalah mobil medium MPV, dia dapat bagasi yang lumayan besar di sini. Dan pelipatan kursinya sendiri memang nggak bisa dibuat rata lantar seperti mobil kebanyakan yang modern sekarang. Karena memang bibir bagasinya itu kan dia rendah. Jadi nggak terlalu punya mekanisme kursi yang bisa dilipat rata lantai. Tapi dengan seperti ini aja, kalian dapat kapasitas bagasi yang terbilang luas dan besar. Bisa masuk koper medium yang tinggi, bahkan ini bisa nih di sini. Dan kursi di belakang sini juga dia proper. Jadi walaupun di bagian tengah itu dia captain seat cuma bisa diisi oleh 2 orang, di baris ketiga pun kalian bisa isi 3 orang. Jadi total tetap 7 seater mobilnya. Kalau yang misalnya nggak pakai captain seat, dia 8 seater. Jadi ada 3 buah headrest di sini. Nah, kita lanjut di bagian dalam. Karena fokus pembahasannya sih lebih ke bagian interior daripada eksterior. Karena poin kemewahan mobil itu di bagian interiornya. Let's go. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam mobilnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci yang keyless smart key. Jadi ini kuncinya itu dia bisa unlock dan lock, kemudian bisa buka bagasi di bagian belakang. Ini standar untuk all type Cortez ya.
kunci yang sudah kilas. Karena kunci sudah kilas, dia ada engine startup button di sini. Oke. Nah, di bagian intro sini yang akan saya bahas adalah, karena ini adalah varian entry level, biasanya itu kan fitur-fiturnya itu banyak dipangkas. Tapi di mobil ini nggak terlalu banyak yang dipangkas. Kita bisa lihat dari pemilihan materialnya. Dari bagian door trim ya, ini memang hard plastik, tapi di sini tuh tetap dikasih armrest yang kulit. Kemudian dari bagian konsol tengah sini dia dapat konsol, tetap dapat konsol, dan ini tuh sudah dilapis dengan kulit juga. Pengaturan joknya dia bisa di adjustment di sini. Pengaturan ketinggian ini nggak bisa di adjustment, tapi memang sudah bisa di reclining seperti biasa. Maju mundur dia standar. Dan untuk pemberian material lagi, untuk dari bagian setirnya belum dilapis dengan kulit memang, tapi di sini kalian tetap dapat kemewahan seperti aksen silver. Kemudian juga di bagian sini tuh dapat tombol untuk audio string switch. Memang nggak dapat cruise control. Untuk pengaturan setirnya juga nggak dipangkas, dia sudah bisa tilt, tapi memang belum bisa teleskopik. Kemudian dari bagian samping sini ya, kalian akan dapat headlamp leveling. Kemudian untuk pengaturan AC belakang, untuk tweeter di bagian sini nggak dipangkas, tetap dikasih. Dan di bagian head unitnya juga dapat head unit yang monitor, head unit yang touchscreen. Di bagian sini kalian bisa lihat head unitnya, pengaturannya juga cukup lengkap, dari mulai micro SD, terus juga pengaturan suara bisa diatur di sini. Pengaturan kendaraan juga bisa diatur lewat head unit ini. Jadi head unitnya memang tampilannya sedikit lebih kecil, tapi fitur-fiturnya itu nggak dipangkas. Kemudian di bagian sini juga nih, kalian tetap dapat jam analog wuling di sini. Kemudian hazard. Kemudian di bagian sini tuh pengaturan AC-nya memang berbeda dengan varian yang paling tinggi, nggak menggunakan yang layar digital. Dia pakai knop-knop putar, tapi pengaturan AC-nya tetap lengkap. Ada pengaturan semburan itu mulai dari front defogger sampai rear defogger itu lengkap. Pengaturan AC, nggak ada heater aja di bagian sini, cuman ada cooler di bagian sini. Kemudian di bagian bawah sini tetap dapat soket USB 2 buah, aux, terus dapat juga soket 12 volt di sini. Jadi fitur-fitur yang bisa dibilang fitur-fitur yang wajib di mobil yang mendukung kenyamanan berkendara tetap dipertahankan di Wuling Cortez yang varian entry level ini. Transmisinya kalian dapat yang CVT juga, dapat opsi yang transmisi manual maupun yang otomatis CVT. Ini ada mode manualnya juga di sini, walaupun memang nggak ada pedal shift. Terus ada mode sportnya juga di sini. Jadi pengaturannya itu bener-bener fitur-fiturnya itu nggak banyak yang dipangkas. Paling ya yang dipangkas itu nggak ada stability control dan juga traction control. Tapi airbag tetap ada, airbag depan 2 buah. Memang airbag yang sampai ke belakang tuh nggak ada airbag, tapi dengan yang seperti ini aja untuk varian entry level, fitur-fitur yang ditawarkan sangat berkelas dan juga sangat mendukung kenyamanan berkendara. Oke. Nah, untuk mesinnya sendiri ya, mesinnya ini dia terbilang halus bisa saya bilang, dan juga terbilang responsif. Ketika saya menginjak gas, ini gasnya tuh kayak mobil mobil hatchback, mobil SUV compact seperti itu. Respon gasnya itu responsif, gak seperti mobil MPV kebanyakan. Ini cc-nya 1500 menggunakan turbo, tenaganya itu di kisaran 150 HP dan torsinya 250 atau 240 Nm. Transmisi pakai CVT, dan ini juga termasuk salah satu mesin yang reliable. Sudah banyak reviewer yang tes di luar sana. Oke, sebelum kita tutup videonya, dari bagian depan sini akan saya jelaskan sedikit ya. Untuk bagian lampu, ini dia pakai halogen, tapi bukan yang multi reflektor, dia pakai yang proyektor halogen. Kemudian lampu jauhnya dia pakai multi reflektor. Di bagian bawah nggak ada fog lamp, tapi tetap dapat DRL di bagian bawah. Dan kesannya juga kalau dari bagian depan nggak terkesan seperti mobil yang entry level, karena penggunaan dari proyektor headlampnya, kemudian grillnya juga glossy, tetap dapat aksen-aksen silver, dan logo Wuling memang nggak berubah ya. Dia pakai logo Wuling yang warna merah diamond seperti ini, belum seperti Wuling Almas yang modelnya itu kayak gitu tuh. Dia model silver seperti itu. Jadi, untuk bagian wiper juga berbeda sih. Kalau yang tipe yang agak sedikit tinggi ya, dia wipernya itu pakai yang hybrid. Kalau ini masih wiper yang biasa.
Jadi wiper hybrid itu kayak gini nih, yang di mobil Wuling ini. Jadi wipernya itu seperti mobil-mobil mewah kebanyakan. Tuh. Ini yang varian agak tinggi nih. Dia juga dapat fog lamp dan lampunya juga ini menggunakan LED projector 2 buah. Kalau ini masih standar. Jadi kesimpulannya, ini worth it mobilnya untuk kalian beli yang punya keluarga yang budgetnya itu 200 jutaan, kalian dapat mobil yang mewah, fitur harga 300 jutaan. Mobil ini recommended. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau ingin tanya-tanya tentang mobil Wuling, bisa langsung kunjungin dealernya di Jalan Soekarno-Hatta atau langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Wuling Cortez City S. Goodbye.